Latar belakang persaingan adalah keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau yang diinginkan. Persaingan yang paling tinggi akan terjadi dalam situasi persaingan murni atau pure competition, di mana terdapat banyak penjualan dan derajat diferensiasi produk antara penjual tidak ada. Untuk mendefinisikan siapa pesaing kita adalah dengan menggunakan perspektif kelompok strategi. Kelompok strategi adalah kumpulan perusahaan yang bersaing dalam sebuah industri yang mempunyai kesamaan strategi dan sumber daya. Dimensi strategi untuk membedakan kelompok strategi meliputi harga, kualitas, lingkup geografis, kedalaman lini produk, tingkat diversifikasi, pangsa pasar, keuntungan, dan kreativitas produk. Penjelasan pertama. A. Pengertian strategi bersaing generik. Strategi bersaing generik adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi-kompetensi inti dari pasar produk, individual, dan spesifik. Penjelasan kedua. B. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam strategi bersaing generik. Terdapat dua faktor yang diperhitungkan dalam menciptakan strategi bersaing yang tepat. Pertama, didasarkan pada keunggulan kompetitif organisasi. Menurut Portner, keunggulan yang kompetitif hanya akan diperoleh lewat salah satu dari sumber, yaitu dari keunggulan menciptakan biaya rendah atau cost leadership, atau dari kemampuan organisasi untuk menjadi berbeda differentiation dibandingkan para pesaing yang diantaranya sebagai berikut. Faktor dari strategi generik. Dalam mengembangkan strategi bersaing generik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Pemahaman pasar dan pelanggan. Memahami kebutuhan dan preferensi dan perilaku pelanggan serta dinamika pasar sangat penting untuk merancang strategi yang efektif. 2. Analisis pesaing. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing serta bagaimana mereka beroperasi dalam pasar dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman. 3. Diferensiasi produk atau layanan. Menentukan cara unik untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing dapat membantu menarik pelanggan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. 4. Efisien operasional. Mengoptimalkan proses dalam biaya operasional dan membantu meningkatkan profitabilitas
dan memungkinkan perusahaan bersaing secara efektif dalam pasar. 5. Pilih target pasar. Memilih segmen pasar yang tepat untuk dituju dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan dan preferensi mereka dapat membantu mencapai keberhasilan jangka panjang. 6. Berinovasi dalam penelitian dan pengembangan serta memperkenalkan inovasi produk atau proses baru dapat membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pasar. 7. Konsistensi. Memastikan bahwa strategi bersaing generik yang dipilih konsisten dengan tujuan nilai dan posisi perusahaan dalam pasar dapat membantu membangun citra mereka yang kuat dan loyalitas pelanggan. Strategi generik dari Klug. Klug berpendapat bahwa pada prinsipnya terdapat 4 macam strategi generik. Keempatnya dikenal sebagai strategi stabilitas, stability strategi, strategi ekspansi, expansion strategi, strategi penciutan, retrenchment strategi, dan kombination. 1. Strategi stabilitas. Tidak ada pertambahan pada produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan, peningkatan efisien, resiko kecil. Alasan menggunakan strategi ini, perusahaan telah berhasil dan menguntungkan pada saat ini, mudah menerapkan, takut ada pemborosan. Strategi ekspansi. Menitik beratkan pada pertambahan pada produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan, meningkatkan aktivitas perusahaan, resiko tinggi. Alasan menggunakan strategi ini, masyarakat akan diuntungkan dengan adanya perluasan usaha, adanya tekanan dari pihak luar. 3. Strategi penciutan. Pengungguran atas produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan, penekanan pada pengurangan bisnis, kondisi bisnis menurun karena unit-unit tertentu memerlukan penambahan untuk mengatasi masalah yang timbul. SBU. Alasan menggunakan strategi ini. D. Strategi generik and partner. Jika perusahaan menjalankan bisnis, maka prinsip dasar untuk mencapai keuntungan yang tinggi adalah membeli dengan harga yang rendah dan menjual dengan harga tinggi. Terdiri dari differentiation, kepemimpinan biaya penyeluruhan, fokus, diferensia, kepemimpinan biaya penyeluruh. Kesimpulan, strategi bersaing generik merupakan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mampu menciptakan keunggulan yang berbeda dari para pesaingnya. Menurut Michael Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Terdapat 2 faktor yang diperhitungkan dalam menciptakan strategi bersaing yang tepat. Pertama, didasarkan pada keunggulan kompetitif organisasi. Faktor yang tepat pertama didasarkan pada keunggulan kompetitif organisasi. Faktor kedua adalah cakupan pasar, competitive scope, di mana organisasi saling bersaing satu sama lain dalam pasar yang luas dan sempit. Keduanya dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam mengulangi kelima kekuatan dengan lebih baik dibandingkan persaingnya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.